I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo guys, sekarang kita berada di pabrik tempe dan tahu yang beralamat di Jalan Doyo Baru sebelum Pertamina. Mari teman-teman, saya akan ajak teman-teman secara langsung untuk melihat proses pembuatan tempe dan tahu di pabriknya langsung. Ayo! Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman. That all. Why me you crack that soldier? Why me you crack that soldier? Why me you crack that soldier? Why me you? Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Kami mahasiswi dari Universitas Yapis Papua ingin melakukan wawancara di pabrik tahu tempe Ratmi ini. Mohon sebelumnya kami berbicara dengan Ibu siapa dan sebagai apa? Ibu Tika. Ibu Tika, ya. Pemilik kali ya kalau di sini. Ownernya. Ownernya. Iya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saya ke sesi pertanyaan terkait pabrik ini. Untuk pertanyaan, bagaimana awal mula dari didirikannya pabrik tahu tempe ini? Pertama itu karena di daerah Doyo itu kan belum ada pabrik tahu tempe, semua masih pusat di Sentani. Akhirnya kita punya lahan kosong, tidak dari bapak, kita buka pabrik di sini, terus kita merintis di sini sampai sekarang. Karena kita juga cari peluang dan kesempatan untuk pemasaran tahu dan tempe. Apa keunggulan yang dimiliki oleh pabrik tahu tempe ini dari mungkin dari yang lainnya gitu? Kalau keunggulan, semua tahu tempe itu sama. Mungkin prosesnya, kalau kita di sini prosesnya lebih ke bagaimana supaya pabrik tahu itu bersih, orang-orang itu senang dengan tahu. Khususnya di tahu dulu, kita bagaimana pakai air yang bersih untuk produksi. Jadi rasa tahunya beda. Nah, untuk di tempe, jelas kita beda karena kita buang memang betul-betul ampas, kulit itu kita buang. Jadi 100% memang pure biji kedelai yang kita pakai. Jadi dari segi rasa, kebersihan kita jaga memang. Karena rata-rata identik orang-orang bilang itu kalau pabrik tahu tempe itu identik dengan yang jorok, kotor. Tapi kita upayakan untuk itu. Terus sampai saat ini kita masih pembersihan, pembangunan masih, jadi masih seperti ini keadaannya. Berapa jumlah karyawan yang ada di sini? Kalau untuk produksi tahu kita 6 orang. Untuk tempe itu kita 2 orang, kadang saya juga bantu. Untuk pengantaran itu 2 orang, jadi kurang lebih sekitar 11 itu dibantu, yang satu untuk biasanya untuk kayak pemasak, beres-beres. Tapi kalau untuk produksi 10 orang. Bagaimana status kepemilikan di pabrik tahu tempe? Kalau ini pemilikan sendiri ya, karena tanahnya bapaknya kita kelola, ya alhamdulillah milik sendiri. Kita tidak sewa. Apakah ada jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang ada digunakan di proses pabrik ini? Kalau keahlian itu di tahu dulu ya. Kalau di tahu biasanya kita fokus di cara bumbu tahu. Kalau yang lain kita bisa ajarkan, tapi kalau untuk bumbu tahu itu memang harus orang yang bisa. Karena kuncinya di situ. Kalau untuk tempe tidak terlalu. Paling kalau tempe itu untuk bumbu kan kita sendiri yang bikin toh. Cuman kalau masalah keuangan apa itu kan bagian apa semuanya kita sendiri yang kelola. Jadi tidak ada orang yang khusus bekerja di sini. Mau dan mau belajar itu kita ajarkan. Berapa banyak tahu yang diproduksi dalam sehari? Satu hari ya kurang lebih itu 2.000 sampai 3.000-an kan. Tapi tergantung naik turunnya ini ya pasaran. Kadang kalau pas ikan mahal kita produksi menurun. Tapi kalau pas ikan murah kita produksi naik.
ikan murah kita turun, kalau ikan mahal kita produksi naik. Tapi sejauh ini nggak sampai sepi sekali karena kalau tempe kan orang semua suka. Bagaimana prosedur pemesanan tahu dan tempe? Pemesanan tahu itu ada H-1, biasanya kita terima orderan untuk pemesanan. Tapi kalau untuk pasaran kita ada pengantaran di pagi dan sorehan. Untuk sayur keliling, pangkalan sayur, yang toko-toko kios-kios kecil itu kita antar. Bagaimana perkembangan pabrik tahu dan tempe ke depannya? Pengennya sih lebih besar ya. Kita maunya produksi banyak, cuman kan apa ya, namanya konsumen itu kan selera ya, mau yang bagaimana. Tapi jelas kita pasti kalau kualitas produk kita pasti jaga, kita urus toh, maksudnya kalau ada yang jelek apa kita pasti tiap minggu itu ada evaluasi ya. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan kami waktu untuk melakukan wawancara di pabrik ini. Semoga pabriknya bisa semakin banyak dikenal orang dan bisa cabangnya bertambah, bukan hanya di sini tapi di tempat-tempat lain. Ya, terima kasih Bu. Iya. Nah guys, seperti yang tadi kita sudah lihat, pembicaraan dari Butika selaku owner dari pabrik tahu dan tempe. Pabrik ini didirikan pada tahun 2020 bulan November, tetapi mulai aktif berproduksi pada tahun 2021. Maka, Nah, seperti yang kita tahu, tahu dan tempe adalah dua makanan khas Indonesia, yang dimana tahu terbuat dari endapan biji kedelai, sehingga menghasilkan tekstur tahu yang sangat lembut. Sedangkan proses pembuatan tempe adalah biji kedelai yang dicampur dengan ragi, kemudian difermentasikan sehingga menghasilkan tekstur yang sangat padat. Nah, selain itu, pabrik tahu ini memproduksi 3.000 pieces tahu dalam sehari, sedangkan buat tempenya itu diproduksi 2.000 pieces dalam sehari. sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Itu tadi tugas video dari kami. Jika teman-teman ingin membeli tahu dan tempe secara langsung dari pabriknya, Silakan kunjungi alamat di bawah ini.